Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe dan juga share video-video ini. Insya Allah akan ada video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang ketika masa kecil dulu itu cuma memiliki satu pakaian atau satu setel pakaian. Bagaimana kisahnya itu, Bang? Dua setel pakaian, cuma satu setel baju sekolah dan satu setel baju harian. Itu pun baru satu setel yang baju harian itu saya taruh baju sekolah. Bahwasanya abang berangkat ini tidak diberangkatkan oleh keluarga seperti itu atau bagaimana ceritanya itu, Bang? Karena saya dari apalagi itu ibu kita yang memberikan dalam pikiran saya kalau bukan saya yang melakukan mungkin nanti Luar biasa sekali kawan-kawan semua. Ya, abang kita ini melaksanakan S2 dan juga S3 itu rupanya sudah didampingi oleh seorang bidadari lah, saya katakan bidadari abang inilah. Ya sesungguhnya ya bisa juga dikatakan salah satu motivasi penyemangat abang itulah mungkin abang inilah ya untuk menyelesaikan S2 dan S3-nya. Dan itu juga abang ini menikah sudah mulai dari abang ini strata 1 sebelum menyelesaikan ya Bang ya. Sudah menikah seperti itu, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah memang janji Allah dalam Al-Quran itu juga menikahlah kamu maka kan aku berizki gitu Bang ya. Luar biasa sekali ya, Masya Allah kawan-kawan semua. Ya ini juga merupakan motivasi bagi kita kawan-kawan yang masih jomblo ya, segeralah menikah gitu, dekatkan diri kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar sifatnya jodohnya didatangkan seperti itu Bang ya. Dan memang perjuangan seperti yang disampaikan abang tadi itu, perjuangan untuk mendapatkan gelar doktor itu memang sangat luar biasa. Tetapi demi keinginan ingin menjadi ya salah satu orang yang bisa dikatakan tokoh pendidikan lah mungkin Bang ya. Nah, memang sangat luar biasa perjuangannya kawan-kawan. Ini bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi kita. Seorang Bang Hamdan Hasibuan yang sudah tadi dijelaskan luar biasa sekali kisahnya mulai dari sekolah dasar hingga saat ini menjadi seorang doktor. Oke Bang, yang ingin saya tanyakan lagi ya Bang ya. Ini mengenai kisah asmara juga dengan kakak ini ya. Ya ini juga sangat menarik saya pikir ya, karena menurut informasi yang saya ketahui dan juga memang saya lihat ya Bang ya, umur ya Bang ya, umur abang dengan kakak ini memang sedikit jauh berbeda Bang ya. 12 tahun. 12 tahun bedanya, abang lebih tua 12 tahun daripada kakak ya. Jadi memang ada beberapa kawan-kawan mahasiswa lah saya katakan ya, yang sering juga berbicara mengenai abang gitu kan, yang sudah mengenal abang lah saya katakan, bahwa gimana ya kok bisa ya kakak itu menikah dengan ibu itu menikah dengan Bang Hamdan yang katanya 12 tahun seperti itu. Bagaimana kisahnya itu kira-kira Bang ya? Kalau kisah kami dengan ibu, saya kan waktu di S1 waktu dulu saya sangat sering ke Pasaman, dibawa ada satu toko pendidik di Pasaman namanya Mawardi Nasution.
SMA. Beliau ini dulu tamatan Madinah. Masya Allah. Tamatan Madinah, dia membuka perguruan tinggi di sana. Lalu dia tidak punya anak. Lalu dia sangat sayang sama saya waktu itu. Melihat kehidupan saya yang sekolah, mandiri dan segalanya, dia pernah menangis. Saya ceritakan kehidupan saya dengan dia, mulai dari dasar kehidupan di kampung. Lalu beliau tertarik mendengarkan azan saya. Azan saya itu katanya enak didengarkan begitu. Karena saya waktu tinggal di Padang itu pun, waktu tinggal di masjid itu pun, azan saya itu saya ubah-ubah tuh, subuh beda azannya, ini ada azannya. Jadi kadang-kadang azan saya itu membuat merayu ibu-ibu mengantar sambal buat saya. Kenapa? Iya. Jadi, Pokoknya menarik ya Bang ya, ada magnetnya ya Bang ya. Masya Allah. malah justru kalau ke asmara di situ pun sudah ada dari azan saya itu ada juga wanita yang suka sama. Masya Allah. Nah, jadi dari kehidupan itu kan, akhirnya saya ke saat pesanan dibawa oleh bapak tadi, ayah saya tadi. Terus sampai di pesanan, saya mengajar mengaji di situ, dibuatnya mengajar mengaji tilawah. Waktu saya mengajar mengaji di situ, disuruh saya azan di masjid. Iya. Di masjid. Jadi orang semua sekampung bertanya, siapa lah yang azan itu katanya? Termasuklah istri saya. Iya, Masya Allah. Jadi ternyata diam-diam istri saya pun sudah mengatakan dia caci saya waktu itu ya. Iya. Dia caci saya. Caci juga. Dicaci juga. Iya, caci juga. Siapa sebelum saya azan kan? Iya, sebelum azan ya Bang ya. Caci siapa kawan Nini itu hitam kali gitu kan? Hitam gitu Bang ya. Bibirnya tebal. Jadi Astagfirullah. akhirnya pas waktu itu dikumpullah mereka belajar mengaji, sudah azan di masjid. Iya. Siapa yang azan itu? Siapa yang azan itu? Saya keluar dari situ. Oh itu orang, nggak katanya itu ya, ditanya orang. Iya. Jadi akhirnya ini cerita dari istri saya juga ini. Iya. Kakak juga yang ceritain ya Bang ya. Saya, kan gitu. Jadi akhirnya dia suka ikut mengaji tilawah tadi. Ada sekitar 25 orang mereka Di Pasaman ini Bang di ya. tempat ayah tadi di kampung dia. Saya jadi mereka di situ tilawah. Tapi diam-diam banyak yang suka sama saya kan. Tapi bukan lagi melihat kegantengan, Iya. tapi melihat mungkin hilang kejelekan itu dari bahasa kita, dari cara kita membaca Quran kan begitu. Jadi bilangkan Tuhan rupanya kejelekan kita menjadi ganteng mata orang. Masya Allah. Berarti intinya ini karena lantunan azan. Jadi kakak udah merasa ya apa namanya jatuh cinta mungkin bahasa anak zaman sekarang ya Bang ya. Ya, yang lucunya enggak gitu. Ya. Yang lucunya yang bukan dia aja yang suka, bukan dia. Berarti banyak ya Bang ya. Jadi ada lagi mahasiswa bapak itu dan itu juga mahasiswa saya. Iya. Di apa itu masih kuliah saya, tapi saya mengajar perguruan tingginya. Iya. Mengajar itu, tetapi mengajar tajwid dan tilawah kan. Ya membaca tulis Al-Qur'an namanya kan. Yang ngajar di situ baca Al-Qur'an. Jadi yang mahasiswa itu pun suka sama saya gara-gara itu juga. Iya. Nah, jadi awalnya itulah bintangnya di kampus itu, tapi dia suka dengan saya. Iya. Ini menarik ya. Kita apa Iya, ya? menarik. Ada orang mengatakan ada daya tarik, nggak paham dari ini. Iya. Iya. Jadi Masya Allah. akhirnya saya dengan istri saya tanya, dia masih waktu itu baru hampir mau tambah sekolah, akhirnya dia tambah sekolah dari menikah dengan dia mau dengan saya. SMA atau Sanawi? SMA. 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 Ada yang satu lagi masih sanawiyah, Iya. tapi tak mungkin saya sama dia Iya. gitu. Jadi akhirnya inilah yang isi. Kalau Iya. mau ya ayo kita nikah. Iya, intinya berarti karena lantunan Al-Quran, azan, ya Bang ya, menarik. Mungkin dari situlah Allah berikan kekuatan
hilang kejelekan hilang. kita. Ya, memang benar ya Bang, ada kelebihan, ada kekurangan. Iya. Ya, karena kekurangan kita ini Hmm. ada kelebihan kita menutupi kekurangan kita ini, Masya Allah, luar biasa Jadi sekali, Bang. setelah saya menikah dengan ibu ini, saya bawa ke Padang. Ya. Oh, ada lagi keluarga ibu-ibu yang anak murid saya, orang tua anak murid itu ya apa namanya istilahnya kita diberikan pesta yang hebat sama kami. Orang itu yang membiayai pesta kami itu. Ini yang lucunya. Jadi akhirnya orang pun bertanya, kenapa ini Pak Hamdan mau ibu itu sama bapak itu, katanya. Di umurnya kecil, nanti lagi bapak itu jelek, kata orang. Dia kan terdengar di telinga itu. Iya. Jadi pangkal balik kan akhirnya sering banyak bertanya. Akhirnya kawan-kawan saya pun di kampus, Iya. wah, apa kau kasih makannya itu, katanya. Iya. Kau masih kuliah, katanya kan? Iya. Masih kuliah, masih ini apa? Allah. Itu. Intinya Allah ya. Kemudian di samping itu juga dari yang disampaikan Abang tadi ya, ketika kita memang ingin bahagia di dunia dengan hendaknya dengan ilmu. Mau bahagia di akhirat Dengan ilmu. Mau bahagia di antara keduanya ilmu. Dan juga ya luar biasa sekali juga dengan kita mengajarkan ilmu yang kita dapat ini kepada orang lain. Ya, Allah berikan juga kemuliaan kepada kita. Walaupun ada tadi kekurangan yang ada dalam diri kita tertutupi oleh kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali kawan-kawan ya, sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh abang anda kita ini, luar biasa. Sungguh banyak motivasi-motivasi yang kita ambil, kalimat-kalimat yang bisa menginspirasi kita sebagai anak muda milenial saat ini. Oke Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Saya tertarik ya dan juga bertanya-tanya dalam benak saya ini, apa sih sebenarnya rahasia di balik kesuksesan Abang ini? Rahasia kesuksesan itu saya rasa yang pertama dekat pada Allah. Kita jangan lupa Allah bisa satu saat pun. Dalam kesempitan kita berdoa, dalam kesenangan kita berdoa. Pokoknya Allah adalah selalu sutra Tuhan. Dan yang kedua, saya kalau salam sedih, yang penting saya mengajarkan Al-Quran, atau saya kalau ada rezeki saya sedekahkan. Yang penting kalau dalam kesempitan pun saya, pokoknya saya yang penting bisa melakukan sedekah. Yang kedua, saya harus motivasi saya itu harus sampai, tetapi Allah lebih tahu apa yang saya lakukan. Tapi inilah Allah, inilah ya Allah. Saya lakukan sholat, rutinitas sholat duha, sholat tahajud, sholat duha, dan yang seterusnya. Jadi jagalah berbahasa dengan orang. Jangan kita sambil ngomong menyakiti orang lain, supaya orang senang dengan kita. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, kalau saya ini harus punya ilmu, al-ilmu darajat. Itu saya pikiran. Al-ilmu darajat. Kalau tidak ditinggikan sekolah kita dianggap siapa, orang kan gitu. Lalu bagaimana kita mau membangun generasi kalau kita tidak punya ilmu, kan begitu. Yang kedua, istri saya, dia katanya motivasi dorongan dari istri saya, walaupun dia tidak tinggi sekolahnya, tapi suaminya harus tinggi sekolahnya. Jadi melindungi dia, melindungi anak. Kalau sudah nanti ayahnya sudah punya pendidikan, maunya nanti anak-anaknya pun mengikuti pendidikan itu. Itu motivasi saya paling kuat dari saya. Dan contohnya, apakah seorang berkeluarga itu menghambat dari pendidikan? Ternyata tidak. Bahkan justru berkeluarga itu bisa mendorong kita kuliah. Walaupun tidak ada, itu kan contohnya
dananya nggak ada, biaya nggak ada, tapi karena kita berkeluarga itu tetap kuliah, tetap sekolah, dan ada nampak, tanyalah istri saya nggak ada, dia tersiksa saya sekolah kan gitu, nggak ada dia merasa terjolimi dan merasa dia, menurut saya. Berarti yang ketiga adalah doa daripada keluarga, Iya. doa dan dukungan daripada keluarga. Luar biasa sekali kawan-kawan. Ini memang merupakan rahasia yang mesti rahasia dari abang ini yang sudah disampaikan kepada kita semua. Jadi ini juga merupakan menjadi modal bagi kita. Pertama, dekatkan diri kepada Allah. Kedua, tuntutlah ilmu itu setinggi-tingginya, ya. Untuk meningkatkan derajat kita di hadapan sesama manusia, ya. Kemudian yang ketiga, doa dan dukungan dari keluarga. Oke kawan-kawan, di akhir bincang-bincang kita ini Bang, tentunya ya kita menginginkan ada sepatah dua kata ataupun closing statement dari narasumber saya pada malam hari ini. Untuk kita semua, mohonlah Bang diberikan sepatah dua kata, ya, untuk kita kaum milenial saat inilah, ya. Silakan. Yang ingin saya sampaikan kepada generasi semua, yang penting kita itu niatkan di dalam hati bahwasanya kita itu harus niat untuk mencapai cita-cita, seperti sekolah, bukan sekolah. Ingat, orang yang menuntut ilmu pada biasanya Allah tetap beri rezeki dan jalan. Jangan takut, ya kan? Jangan takut untuk melanjutkan sekolah terus. Pokoknya berusaha terus. Tapi doa kepada Allah terus kan. Dan yang saya minta kepada generasi terus, ya memilihlah teman. Jangan temanmu yang merusak pikiranmu, yang mulai menggoda ke narkoba dan segalanya, itu akan membuat buang kita ke pikiran yang negatif. Tapi kalau kita pikirkan pada Allah, kita terpikir kepada seorang menuntut ilmu terus ke depan. Tapi kalau kita membuat komunitas tentang orang-orang yang perangainya, akhlaknya yang kurang baik, kehidupan saya di terminal itu. Di terminal itu orangnya jelek-jelek semua. Bayangkan itu. Di terminal itu pemabuk. Di terminal itu terjudi. Di terminal itu tiap hari bunuh-membunuh. Itu terminal kuning itu. Itu terkenal dulu saling bunuh-membunuh di terminal itu. Saya pernah di terminal kena tampar. Waktu itu itu job saya sebenarnya, pekerjaan saya mengangkat barang ke mobil Kurnia untuk ke Medan. Lalu datang Mbak Abang ini, baru-baru dia datang, belum pernah dia ingin dia job kerja kami itu dikuasainya. Jadi karena saya kecil ditamparnya saya. Akhirnya ini punya kami katanya. Tapi saya bilang, Bang, ini udah lama kami sini Bang. Jadi kau masih kecil tamparnya. Nah, jadi akhirnya saya keluar dari situ, datanglah abang saya yang paling hebat di situ, pandai bersilat. Ditolongnya saya, Tuhan Maha Kuasa. Ditamparnya orang itu, digantamnya di tengah terminal itu kan. Nah, itu. Baru di situ disuruh abang itulah saya, ada LPM di sana dulu. Disuruhlah saya di terminal menjaga peron sambil makanlah di rumah makan yang saya kerja tadi. Dan saya tolong, pokoknya di terminal itu ada masjid di samping terminal itu, sampai berdiri saya lah mencari-cari uang di terminal Al-Kuning itu supaya berdiri di situ. Niat saya supaya terdiri masjid inilah sumbangan saya, bisa minta sumbangan. Akhirnya rupanya Allah lebih suka. Akhirnya orang-orang yang komunitas yang jelek-jelek tadi, tidak orang miskin itu, banyak orang kaya, banyak orang apa, tapi di terminal dia nongkrong kan, orang itu pemabuk. Mereka berteman dengan saya, tetapi saya tidak pernah minum, saya tidak merokok, malah dipaksa oleh orang-orang itu saya merokok, saya tidak mau merokok. Kenapa? Malah orang itu dipegang tangan saya, dimasukkan ke dalam hidung saya asap rokok, tapi di saat itu saya
minta tolong abang-abang jangan saya digitukan, karena saya tidak mau kalau gitu. Saya mau di sekolah, mau ini. Saya bilang ke mereka sadar, akhirnya mereka dinasihati. Akhirnya orang itu sampai sekarang kalau ketemu dengan saya dipeluknya saya. Iya, itu berarti kan sudah saya dokter. Dokter di terminal. Kawan-kawan saya terminal yang sama itu sekarang sudah punya anak, punya apa. Malah justru waktu saya kuliah di Padang dulu, mereka sudah minta bantu anaknya dimasukkan ke perguruan tinggi ini. Kawan-kawan yang mabuk-mabuk di terminal dulu. Malah guru saya dulu, waktu guru saya di STM dulu, guru agama yang dia bilang saya orang terminal, sudah saya lagi ajar dia, saya yang mengajar dia. Setelah jadi dokter ini Bang? Iya, saya yang mengajar itu untuk mengambil sertifikasi dia. Kebetulan saya pemberi materinya. Nah itu dulu, akhirnya orang-orang yang dulu tidak dijangka orang itu saya hidup di terminal itu akan bisa selamat dari kehidupan yang sangat goblok tadi. Kau bayangkan tuh, menjudi, main terus, main perempuan, main apa? Mabuk-mabukan. Cuman saya sendiri yang tidak. Langsung mau kawan-kawan. Apalagi kawan saya di STM. Allah. Kalau utama mula STM. Minum. Di kos-kosnya. Mabuk. Di apa? Merokok. Saya kadang-kadang enggak ngomong, saya enggak saya larang. Tapi saya benci dalam hati. Itulah sebenarnya. Jadi harapan saya, jauhkan diri dari komunitas yang kotor supaya Allah memberi rezeki. Ilmu, kemudian jangan lupa juga teman-teman kita itu pilihlah teman-teman yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan. Nah, insya Allah dengan kalaupun kita berteman dengan mereka, jangan diikuti mereka. Kalau bisa mereka yang mengikuti kita ya Bang ya luar biasa sekali. Terima kasih Bang atas waktu yang luar biasa sekali ya. Kurang lebih 1 jam kita berbincang-bincang pada malam hari ini dengan kesibukan Abang yang sungguh luar biasa ya. Alhamdulillah dapat meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah, memberkahi hidup Abang dan juga keluarga. Dan mudah-mudahan kita bahagia, sama-sama bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Mungkin demikian sampai di sini kawan-kawan bincang-bincang saya dengan Bang Dr. Hamdan Hasibuan, seorang anak terminal yang sekarang sudah menjadi doktor pendidikan di salah satu kampus ternama di Tapanuli bagian selatan. Terima kasih sebelumnya juga kepada Bang Hamdan, terima kasih banyak ya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.